Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tabara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kapolres Magelang Kota selaku Koopsres Operasi Ketupat Candi 2026 memimpin langsung pelaksanaan apel konsolidasi Operasi Ketupat Candi 2026 Polres Magelang Kota. Polres Gaya Luas menggelar pemeriksaan administrasi awal dalam rangka penerimaan terpadu anggota Polri tahun 2026. Usai menjalankan tugas utamanya sebagai aparat penegak hukum, Brigjen Rida memilih jalan berbeda untuk mengabdi. Ia mengenakan kostum badut berwarna-warni lengkap dengan riasan wajah ceria. Di informasi pertama, pemirsa, Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Cyber berhasil membongkar praktik judi online jaringan Kamboja yang beroperasi dari sebuah apartemen di Kota Medan. Dalam pengungkapan ini, sebanyak 19 tersangka diamankan dari 2 lokasi berbeda. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Cyber berhasil membongkar praktik judi online jaringan Kamboja yang beroperasi di sebuah apartemen di Kota Medan. Dalam pengungkapan ini, sebanyak 19 tersangka diamankan dari 2 lokasi berbeda. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Aula Tribrata Polda Sumut. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Peri Walintukan membuka kegiatan. Sementara paparan perkara disampaikan di Resiber Polda Sumut, Kombes Pol Bayu Wicaksono. Dari hasil penyelidikan, para pelaku menjalankan aktivitas promosi hingga operasional judi online dari beberapa kamar apartemen. Di lokasi pertama, polisi mengamankan 8 tersangka dengan peran berbeda, mulai dari leader, operator, hingga telemarketing. Sementara di lokasi kedua, sebanyak 11 tersangka diamankan, dengan 1 orang berperan sebagai leader sekaligus perekrut. Polisi menyebut praktik ini telah berjalan sekitar 2 tahun dan pengembangan kasus masih terus dilakukan untuk mengungkap kemungkinan jaringan yang lebih luas. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polda Banten berhasil mengungkap 2 kasus besar, yaitu kepemilikan senjata api ilegal dan peredaran narkotika jenis sabu. Berikut informasinya untuk Anda. Polda Banten menggelar konferensi pers pengungkapan kasus kepemilikan senjata api ilegal dan peredaran narkotika jenis sabu Kamis 26 Maret 2026. Dalam kasus senjata api ilegal, petugas mengamankan 2 tersangka berinisial KB dan RH yang kedapatan membawa senjata api rakitan jenis revolver beserta 5 butir peluru. Senjata api tersebut ditemukan saat pemeriksaan ekstrai di Pelabuhan Merak setelah petugas mencurigai isi tas ransel yang dibawa salah satu tersangka. Selain itu, Polda Banten melalui Ditres Narkoba juga menggagalkan peredaran narkotika. Total 71 kg sabu berhasil diamankan dari 2 kasus berbeda di wilayah Merak dan jalur tol. Para pelaku menggunakan berbagai modus, mulai dari menyembunyikan sabu dalam koper hingga memodifikasi kendaraan. Mereka merupakan bagian dari jaringan narkoba lintas provinsi. Ini kita berkomitmen selalu tegak lurus melakukan penegakan tadi dengan sekeras-kerasnya ya, terhadap sindikat CNP ilegal maupun narkoba. Kami tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan baik senjata api ilegal maupun dari narkotika tadi. Kami terus melakukan pengembangan terhadap jaringan terlibat, termasuk pengejaran terhadap para yang sudah kami tetapkan
dalam daftar pencarian orang. Kami juga mengajak seluruh masyarakat turut berperan aktif dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian Polda Banten dan jajaran sampai ke Polsek apabila mendengar, melihat, mengetahui sebuah informasi sekecil apapun dapat diinformasikan kepada Polda Banten dan jajaran, terutama melalui call center aduan Polda Banten yaitu 110. Polda Banten menegaskan komitmen untuk terus memberantas kejahatan serta mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dan segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan. Dari Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Di Aceh, pemirsa, kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Kabupaten Gaya Lues, Aceh. Hasil penanganan dan penyelidikannya diumumkan dalam konferensi pers. Berikut informasinya untuk Anda. Polres Gayo Lues menggelar konferensi pers terkait kecelakaan lalu lintas maut yang terjadi di Desa Raklunung, Kecamatan Belangkejeren. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Hirowo didampingi Wakapolres dan Kasat Lantas. Insiden kecelakaan terjadi pada Jumat 6 Maret 2026 di Jalan Belangkejeren, Kutacani. Sebuah sepeda motor menabrak dua pejalan kaki yang hendak menyeberang. Akibatnya satu orang korban meninggal dunia. Kronologisnya pada saat menjelang buka puasa sekitar pukul 17:14, ibu ini dibonceng sama suaminya. Terus begitu di depan Indomaret, ibu ini menyeberang belanja di Indomaret. Terus setelah belanja di Indomaret, ibu ini keluar dari Indomaret, beliau sempat melihat juga arus kendaraan kiri dan kanan. Terus nggak lama kemudian ibu ini menyeberang, terus langsung lewat sepeda motor menabrak ibu. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan satu tersangka untuk diproses hukum lebih lanjut. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati, mengurangi kecepatan dan mengutamakan keselamatan. Dari Humas Polres Gayo Lues, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, di balik seragam kepolisian yang tegas dan penuh tanggung jawab, tersimpan sisi humanis yang menginspirasi. Sosok itu adalah Brigpol Muhammad Rida Rusni Rauf, anggota Polri yang dikenal masyarakat sebagai polisi badut sulap, dari Unit 4 Sosbud Satintelkam Polrestabes Makassar. Usai menjalankan tugas utamanya sebagai aparat penegak hukum, Brigpol Rida memilih jalan berbeda untuk mengabdi. Ia mengenakan kostum badut berwarna-warni lengkap dengan riasan wajah ceria, lalu menghadirkan pertunjukan sulap yang menghibur berbagai kalangan masyarakat. Dengan peran uniknya tersebut, Brigpol Rida memberikan pelayanan sekaligus edukasi secara gratis kepada masyarakat, khususnya anak-anak penderita kanker, anak yatim piatu, serta kaum duafa. Melalui sentuhan sulap yang penuh keajaiban, ia menghadirkan tawa, senyum, dan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan. Tidak hanya sekedar hiburan, kehadiran Brigpol Rida juga menjadi obat penenang bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit. Tampilannya sebagai badut sulap mampu mengalihkan rasa sakit menjadi keceriaan, menciptakan momen kebahagiaan di tengah keterbatasan. Dalam berbagai kesempatan, Brigpol Rida juga kerap mengisi acara ulang tahun anak-anak, khitanan, hingga kegiatan sosial lainnya. Jika dirinya menerima uang upah yang diterima, langsung disalurkan kembali kepada mereka yang membutuhkan. Brigpol Rida secara rutin bersedekah kepada panti asuhan, fakir miskin, serta anak-anak penderita kanker dalam bentuk bantuan sembako seperti beras, mie instan, minyak goreng, telur, hingga nasi kotak. Perjalanan Brigpol Rida dalam dunia sulap bukanlah hal instan. Ia telah mengenal seni sulap sejak duduk di bangku sekolah dasar, tepatnya kelas 5 SD.
Ketekunan dan kecintaannya terhadap dunia sulap membuatnya mampu menguasai berbagai trik, mulai dari sulap kartu, memunculkan burung, hingga aksi-aksi ilusi lainnya yang memukau. Kini dedikasi Brigpol Muhammad Rida Rusni Rauf menjadi bukti bahwa pengabdian seorang anggota Polri tidak hanya hadir dalam tugas penegakan hukum, tetapi juga melalui sentuhan kemanusiaan. Dengan kostum badut dan sulapnya, ia menjadikan kebahagiaan sebagai bentuk pengabdian nyata bagi masyarakat. Dari Humas Polrestabes Makassar, Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lalu lintas, pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Selamat siang pemirsa, memasuki masa berakhirnya libur lebaran dan juga memasuki periode arus balik. Kami informasikan lalu lintas terkini langsung dari kawasan Gedung Sate, Gasibu, Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, kondisi lalu lintas saat ini peningkatan volume kendaraan di kawasan Taman Gasibu maupun Gedung Sate ini, peningkatan volume kendaraan dan juga kegiatan olahraga pagi, wisata keluarga maupun wisata kuliner di sekitaran kawasan ini cukup mengalami peningkatan. Berdasarkan pantauan kami di lapangan pada pagi hari ini atau menjelang siang hari ini, arus lalu lintas di ruas Jalan Ponegoro maupun Jalan Cilamaya yang akan menuju ke arah Jalan Banda atau Jalan Sentot Alibasa pada siang hari ini terpantau ramai lancar, dan dari pagi hingga siang hari ini memang cukup mengalami peningkatan volume kendaraan, mengingat menjadi jam-jam favorit bagi masyarakat, khususnya dari pukul 06.30 hingga 09 maupun 10 siang hari. Nah, seiring meningkatnya aktivitas olahraga dan juga di lapangan Gasibu serta kunjungan masyarakat di pusat kuliner kawasan Sate Bandung ini, selain itu bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan kembali dari Bandung menuju ke arah kota asal, kami informasikan bagi Anda untuk menggunakan diskon tarif tol yang berlaku dari tanggal 26 kemarin hingga hari ini, dan semoga kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan serta mendorong masyarakat untuk mengatur waktu perjalanannya secara lebih baik. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat yang berolahraga di kawasan ini, yakni kawasan Gasibu dan Gedung Sate, untuk menggunakan fasilitas yang sudah disediakan dan tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Sementara itu bagi Anda juga para pengunjung yang datang untuk wisata kuliner diharapkan dapat memarkirkan kendaraan pada lokasi parkir resmi dan tidak berhenti di sembarang bahu jalan karena dapat memicu kemacetan di ruas jalan atau di ruas kawasan Gedung Sate ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kesabaran bagi para pemudik selama arus mudik dan arus balik tahun ini. Kami memohon maaf jika ada kekurangan dalam pelayanan kami, karena pada akhirnya yang terpenting bukan hanya sampai tujuan, tapi kembali dengan selamat dan membawa kebahagiaan untuk keluarga Anda. Dan untuk informasi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WhatsApp Center Korlantas Polri di 085871500669, atau Anda dapat mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc untuk mengetahui informasi terbaru. Demikian informasi dari Brigadir Susan langsung dari Gedung Sate Bandung pada siang hari ini. Selamat siang dan salam presisi. Presisi siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.